Hai semua, selamat datang di Dapur Ibu Henry. Kali ini saya akan membuat pempek yang super ekonomis karena dari 1 kilogram ikan kita dapat menghasilkan 400 buah pempek. Dari sisi tekstur, pempek ini teksturnya lembut dan kenyal. Dari sisi rasa, rasanya gurih dan masih ada rasa ikannya. Untuk resep kali ini, saya akan membuat adonan per 100 gram ikan. Jadi kalau Bunda mau membuat lebih, silakan dikalikan saja resepnya. Untuk membuatnya, pertama sekali kita akan membuat adonan biang atau juga biasa disebut dengan umak. Siapkan 3 siung bawang putih ukuran sedang, kemudian kita haluskan dan sisihkan sebentar. Apabila kita menghaluskannya menggunakan blender, takar jumlah air yang kita gunakan dan kurangi dengan total air yang kita pakai, sehingga penggunaan airnya tidak berlebihan. Siapkan panci untuk memasak, kemudian masukkan 125 gram tepung terigu protein sedang. Tambahkan dengan bawang putih yang sudah kita haluskan tadi. Tambahkan 16 gram garam halus, 9 gram MSG atau micin, dan 1/4 sendok teh gula pasir. Kemudian tambahkan 500 ml air. Bila tadi menghaluskan bawang putihnya menggunakan blender dan ditambahkan air, maka harus dikurangi dari 500 ml ini ya. Jadi apabila pada saat memblender bawang putih kita menambahkan 50 ml air, maka air yang kita tambahkan selanjutnya adalah 450 ml. Setelah itu semua bahan kita aduk sampai tercampur dengan rata dan tidak ada yang menggumpal ataupun tepung yang bergerindil. Pastikan semua bahan benar-benar larut. Setelah semua adonan tercampur dengan rata, selanjutnya ini akan kita masak menggunakan api kecil dan harus terus kita aduk agar tidak gosong. Secara perlahan-lahan, adonan yang awalnya cair akan mulai mengental dan pada akhirnya akan memadat. Kalau diperhatikan, teksturnya mulai sedikit berubah ya, sudah ada bagian yang mengental. Nah, ini harus terus kita aduk supaya matang secara merata dan tidak gosong pada bagian bawahnya. Nah, ini adonannya sudah semakin memadat dan harus tetap kita aduk. Butuh tenaga ekstra ya, karena itu saya tidak langsung membuatnya dalam ukuran 1 kilogram, namun saya buat secara sedikit-sedikit dahulu. Kali ini saya membuatnya untuk ukuran ikan 100 gram. Setelah adonan memadat dan cukup halus seperti ini sudah cukup. Kemudian kita matikan api dan kita angkat. Untuk lebih memudahkan, selanjutnya adonan akan saya pindahkan ke dalam baskom. Setelah itu tambahkan 15 gram minyak sayur atau minyak goreng. Kemudian kita aduk sampai tercampur dengan rata. Aduk dengan menggunakan spatula karena ini adonannya benar-benar masih panas. Nah, ini adonannya sudah benar-benar rata ya. Minyaknya sudah tercampur dengan adonan biangnya. Dan teksturnya seperti ini. Selanjutnya ini akan kita biarkan sampai dingin atau sampai suhu ruang. Jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam kulkas. Cukup sampai suhu ruang. Sambil menunggu adonan biangnya cukup dingin, selanjutnya saya menyiapkan 100 gram ikan kakap giling. Boleh juga digunakan ikan yang lainnya. Kemudian tambahkan dengan 1 butir telur ukuran sedang. Selanjutnya ini kita aduk sampai semuanya tercampur dengan rata.
Setelah itu kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah adonan biangnya cukup dingin atau sudah suhu ruang, selanjutnya akan kita campur dengan adonan ikan. Kemudian kita aduk sampai tercampur dengan rata. Selain menggunakan spatula, juga dapat kita aduk dengan menggunakan mixer untuk lebih memudahkan. Nah, ini adonannya sudah tercampur dengan rata. Terlihat adonan biang dan adonan ikannya sudah menyatu dan tercampur dengan rata. Selanjutnya kita siapkan 300 gram tepung tapioka atau tepung sagu. Lalu kita masukkan ke dalam adonan secara bertahap agar lebih mudah pada saat diaduk. Untuk mengaduknya, kita boleh menggunakan spatula dan apabila agak kesulitan, boleh menggunakan tangan. Saat mengaduk menggunakan tangan, gunakan hanya ujung-ujung jari dan adonan jangan kita remas ya. Ini adonan sudah tercampur dengan rata. Teksturnya memang sedikit lengket. Selanjutnya kita akan timbang adonan masing-masing seberat 25 gram. Karena adonannya sedikit lengket, maka kita butuh bantuan tepung tapioka. Selesai ditimbang, selanjutnya kita akan bentuk. Pertama sekali kita akan membentuk pempek lenjer kecil. Ambil satu adonan, kemudian sedikit kita padatkan dan kita bentuk seperti ini. Jadi tepung tapioka di bagian luar hanya untuk memudahkan saat membentuk agar tidak lengket. Meskipun adonannya sedikit lengket, namun adonan ini cukup mudah untuk dibentuk. Jadi kawan-kawan tidak perlu khawatir ya. Apabila ada adonan yang retak seperti ini harus kita rapatkan ya. Kita tekan-tekan saja seperti ini. Kemudian kita bentuk kembali. Karena apabila tidak kita rapatkan, hasilnya nanti setelah matang dia akan pecah. Setelah selesai dibentuk, selanjutnya ini akan kita rebus. Masak secukupnya air, kemudian beri sekitar 2-3 sendok makan minyak goreng. Masukkan pempek yang sudah dibentuk satu persatu ke dalam air yang telah mendidih. Apabila pempek sudah mengapung, artinya sudah mulai matang. Biarkan beberapa saat dan setelah terlihat mengembang, baru kemudian kita angkat dan pempek pun sudah matang. Setelah diangkat, kemudian ini kita tiriskan dan bila perlu ini kita angin-anginkan atau kita kipas supaya bagian luarnya lebih kering dan lebih awet ketika disimpan. Kemudian kita akan membentuk pempek isi telur yang kecil. Ini 1 butir telur yang saya kocok, kemudian saya masukkan ke dalam wadah seperti ini untuk lebih memudahkan ketika kita masukkan ke dalam adonan pempeknya. Ambil adonan, kemudian sedikit kita padatkan dan kita bentuk seperti ini. Kemudian kita tusuk pada bagian atasnya untuk membentuk rongga atau ruang di dalamnya. Gunakan bantuan tepung tapioka apabila adonan dirasa lengket. Setelah adonan berbentuk seperti ini, kemudian masukkan secukupnya telur. Jangan terlalu banyak karena nanti bisa pecah.
Kemudian rapatkan pada bagian atasnya. Dan langsung kita masukkan ke dalam air panas atau air mendidih untuk direbus. Untuk pempek isi telur kecil ini tidak dapat menunggu seperti pempek lenjer, jadi harus langsung segera direbus. Nah, ini pempeknya sudah jadi semua ya. Dari satu resep ini menggunakan 100 gram ikan, kita dapat menghasilkan 40 buah empek-empek. Jadi kalau dalam 1 kilogram ikan kita bisa menghasilkan 400 buah. Selanjutnya pempek ini akan kita goreng dan untuk menggorengnya gunakan minyak yang sudah cukup panas baru kita masukkan pempeknya. Sehingga hasilnya akan cantik, garing di bagian luarnya dan juga tidak lengket. Nah, ini sudah digoreng dan sajikan dengan cuko khas Palembang. Teksturnya kenyal dan lembut, rasanya juga gurih dan masih ada rasa ikannya. Namun jangan dibandingkan dengan pempek premium yang komposisi ikannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan tepungnya. Resep ini sangat ekonomis sehingga dapat digunakan sebagai ide jualan pempek murah ataupun juga sebagai cemilan saat kumpul bersama. Selamat mencoba di rumah, semoga resepnya bermanfaat dan sehat selalu. Salam dari Ibu Hendri.